Assalamualaikum Ibu Risna. Waalaikumsalam, Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga Ibu Ya, Wiwin juga dalam keadaan sehat ya. ya, alhamdulillah saya juga sehat. Wiwin, eh, boleh saya meminta waktunya, Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi awal. Ya, baik Bu Risna. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja, mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi, saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan, ketika saya mengajar tanpa, buku cerita. Saya mengajar dengan memanfaatkan, sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan, pengawas tersebut, saya menyampaikan jika, saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku cerita. Pengawas tersebut Terus? tampaknya, tersinggung dan memberikan laporan tentang, hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku cerita? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Hmm. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat tidak menggunakan buku cerita tersebut? Saya merasa, lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Begitu, Bu. Kalau boleh saya tahu, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti, Mhm. video pembelajaran di YouTube, seperti itu, Bu. Nah, menurut Ibu Risna, apakah menggunakan buku cerita itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku cerita tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan, bisa jadi memperkaya referensi dan mengeksplor materi pembelajaran. Begitu, Oke. Bu. Ya, saya setuju sekali dengan Ibu Risna. Semua itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu semakin baik. Jadi, sekarang, apa rencana Ibu Risna untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap, ke kepala sekolah untuk Ya. menyampaikan permohonan maaf saya karena, Mhm. saya telah membuat kecewa ibu pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan ibu pengawas, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan, salah paham yang berkepanjangan. Ya, Begitu, Bu. eee, iya. Kira-kira apa yang akan Ibu Risna sampaikan kepada pengawas? Eee, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku cerita, internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat, mengeksplorasi materi dengan merdeka. Mhm. Bagus sekali rencana Ibu Risna ya, mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian, apa komitmen Ibu Risna terhadap, rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk, selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya, dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan.
Dan saya, akan serahkan pemilihan, sumber belajar atau, pada murid-murid saya sesuai minat dan bakat mereka. Ya, itu bagus sekali ya. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu Risna. Ya, terima kasih Bu Wiwin atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin. Baiklah, diskusi hari ini kita akhiri. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di lain waktu. Ibu Risna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Ibu Risna. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Wiwin? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu Risna juga dalam keadaan sehat ya. Ya, alhamdulillah saya juga sehat. Iya, kemarin Ibu Wiwin, ingin berbincang-bincang dengan saya. Ada apa ya Ibu Wiwin? Iya Ibu, seperti yang saya katakan kemarin, sepertinya saya itu perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini. Oh, baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Iya, itu yang saya harapkan, Bu. Oke, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Wiwin seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Wiwin sebelumnya? Iya, terima kasih Bu karena sudah memperhatikan saya. Ya, jadi, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu? Ini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh, lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Ini Bu, saya itu, masih bingung kenapa akhir-akhir ini, saya menjadi kurang bersemangat dalam mengajar, kemudian saya juga, sering tidak fokus kalau ada di kelas, Bu. Baik, coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu Wiwin rasakan saat ini? Iya, begini Bu, pada saat saya mengajar, itu murid-muridnya kurang memperhatikan saya Bu, dan ini, sangat mempengaruhi, semangat saya dalam mengajar. Eee, apa yang membuat Ibu Wiwin merasa kurang bersemangat? Ini Bu, saya itu merasa murid-murid saya tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Oh, maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Iya, mereka jadi tidak, semangat belajar. Itu maksudnya, eee, saya hanya merasa setiap saya masuk kelas, itu murid-murid, seperti lesu, kemudian kurang termotivasi, mereka seperti malas dan tidak semangat jika saya mengajar di kelas mereka. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Wiwin. Sekarang, coba Bu Wiwin jelaskan dulu bagaimana, proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Wiwin mengajar di kelas. Iya, seperti biasa, setelah berdoa itu saya melakukan apersepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian saya menyampaikan materi dan murid-murid menyimak, lalu mereka, mengerjakan LKPD. Nah, ketika mereka mengerjakan LKPD, itu mereka terlihat kurang bersungguh-sungguh, mereka kurang semangat, ketika diajak, tanya jawab itu mereka kurang aktif. Terkadang, ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya, Bu Risna? Menurut Bu Wiwin, salahnya di mana?
Nah, itu sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya sih. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Wiwin lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis, ataupun game dalam ketika belajar. Kemudian, saya juga memutarkan video, kadang juga saya mengajak mereka untuk belajar di luar kelas, tetapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Baik, apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Eee, Tidak setiap hari sih, Bu, ada momen ketika mereka malas, namun, saat melakukan ice breaking atau ketika saya memutarkan, lagu-lagu kesukaan mereka, mereka akan sangat antusias dalam belajar. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi, yang membuat Ibu Wiwin merasa kurang semangat hanya saat mengajar materi tertentu kan? Iya, betul, Bu Risna. Sepertinya memang seperti itu, namun, itu sangat mempengaruhi semangat saya, secara keseluruhan. Baiklah kalau begitu. Berarti Bu Wiwin, sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Wiwin mengajar itu apa saja? Terus ada lagi yang membuat Ibu Wiwin kurang semangat dalam mengajar? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Saya hanya ingin murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu Wiwin tadi? Ada tidak yang ingin Ibu Wiwin coba perbaiki? Saya mungkin akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid akan lebih aktif dan senang lagi dalam belajar. Hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Wiwin setelah ini? Mungkin, saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu, eee, dan semangat akan mengatur semangat saya, dengan begitu, semoga murid-murid saya, akan, mendapatkan imbas dari semangat saya. Iya kan, Bu? Iya, itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu Wiwin lakukan? Itu Bu, saya itu sempat melihat, rekan saya pada saat, beliau mengajar, kemudian beliau itu mengajak, anak-anak mengatur nafas mereka. Nah, kira-kira itu bagaimana ya, Bu, ya? Apakah tips itu bisa memperbaiki semangat mereka untuk belajar? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi, nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar. Nah, bagaimana dan apa sebenarnya pembelajaran sosial emosional yang Ibu sampaikan tadi? Baiklah, nanti akan saya berikan materi PSE ini. Nanti saya share di WA apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya, serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya, Bu. Iya, pasti akan saya ingatkan. Insya Allah ya Bu, nanti saya ingatkan. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Wiwin dalam hal ini?
Nanti saya akan mencoba mengajak Ibu Marlina dan Ibu Firman untuk membantu saya dan nantinya kami akan, belajar bersama. Oke, bagus itu Bu. Dari hasil diskusi hari ini, coba Bu Wiwin gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas, Bu. Nah, pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Ibu Marlina dengan Ibu Firman untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial dan emosional seperti yang Ibu jelaskan tadi. Oke, bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Wiwin pasti bisa tetap semangat demi anak-anak kita. Oke, siap. Semangat juga untuk Ibu Risna ya. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan insya Allah akan lebih bersemangat lagi karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama, Bu. Semoga bermanfaat ya, Bu. Oke, kalau begitu diskusi kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Risna. Sama-sama, Bu Wiwin.